wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan podcast bersama narasumber kita, Bapak Wiji Saputra. Di sini kita akan bertanya-tanya tentang zina, minuman keras, dan kozok. Langsung aja ya Pak, kita ke pertanyaan pertama. Jadi menurut Bapak, zina itu apa sih? Itu kan bahasa Arab ya, tapi sudah menjadi bahasa Indonesia ya, sudah dijadikan baku bahasa Indonesia. Dalam agama Islam, zina termasuk perbuatan yang dilarang. Di dalam Quran, jangan mendekati zina, mendekati saja jangan. Itu atau secuil kutipan dari Al-Quran. Untuk definisi ya, hubungan suami istri, laki-laki perempuan yang bukan suami istri atau tidak sah, itu dari definisi zina, karena memang sudah dilarang. Tentu saja Allah yang menurunkan Al-Quran dan membuat aturan, pasti ada efek buruknya tentu ya. Sekilas itu mungkin sudah bisa dipahami. Nah, sekarang kita bertanya tentang kozok. Dari sudut pandang Bapak, kozok itu apa sih? Kawan kami itu adalah tuduhan zina nanti. Kalau menuduh tanpa bukti itu tidak boleh, bahkan bisa dituduh balik orang tersebut. Jadi yang dituduh bisa mengelak kalau tanpa saksi empat, dan dia tidak mengakui. Kalau yang menuduh punya bukti sesuai ketentuan, bisa dilanjutkan tuduhannya boleh ke proses hukum. Tapi kalau tidak, malah yang dituduh bisa atau istilahnya balik, menuduh balik atau menggugat balik kepada yang tadi menuduh. Itu sekilas yang kontak tadi. Nah, menurut Bapak, kozok kan menuduh orang berbuat zina. Lalu, apakah ada hukumannya? Dan biasanya Orang yang benar ada hukumannya memang secara agama. Ada bina mukson, ada wira mukson ya. Kalau mukson itu belum sama-sama jaga perawan, belum pernah nikah semuanya ya mukson. Salah satunya atau dua-duanya sudah menikah. Perbuatan zina sendiri itu ada hukuman dijilid atau dicambuk. Yang tadi kalau jaga dengan beramal itu hukumannya dijilid 100 kali. Tapi kalau sudah pernah menikah, melakukan zina, itu malah dirajam. Secara agama ya, secara Islam ya, itu ditanam di tanah hingga kepalanya dilempari batu. Iya. Sekarang kita ke bab minuman keras ya Pak. Ya. Kita kan kayak sebagai umat Islam udah tahu kalau minuman keras itu dilarang, diharamkan.
Tapi kan sebagian besar dari orang-orang masih ada itu yang tetap kekeh minum minuman keras. Kira-kira kayak gitu tuh hukuman apa yang harus diberikan kepada orang-orang seperti itu, Pak? Terus gimana kayak cara ngasih tahu supaya mereka nggak kayak gitu lagi, minum minuman keras lagi kayak gitu gimana? Sebelum sampai terjun ke minuman keras memang sebelumnya diawali dengan hal-hal yang menjurus, misalnya merokok. Biasanya ya pintu utama minum keras kan merokok biasanya ya, tapi tidak semua loh, biasanya itu. Selain itu juga pergaulan, akhirnya terbiasa, dia punya anggapan juga bahwa itu bukan minuman keras tapi minuman kesehatan alasannya. Kalau yang diminum itu bukan asli produk perusahaan minuman keras, misalnya hanya ramuan apa kan juga bisa memabukkan, itu juga katanya dia ya untuk menghilangkan stres atau bagaimana, dan seperti itu. Mana bosan, terutama orang-orang yang punya masalah sendiri, mungkin biar pikirannya tidak stres, minuman seperti itu untuk kelas masyarakat. Untuk kelas mohon maaf, kelas elit kan minumannya yang pabrikan yang mahal-mahal itu. Nah, dari seperti itu kan kita mungkin tidak sama cara menasihati atau memberitahu atau mencegahnya, ya, karena dia punya sendiri-sendiri. Yang penting secara agama dulu, dari dasar agama bahwa minuman yang memabukkan itu dilarang oleh agama walaupun sedikit, karena efeknya nanti juga tidak baik dalam kata-kata agama seperti itu. Kalau bahasa Al-Qur'annya namal khamru wal maisiru wal azlamu dan seterusnya, itu kan ada urutnya. Minuman keras, khamr itu dilarang. Pastan ibu jauhilah, menjauhi dulu, karena tahap awalnya kan dekat dulu. Kalau dekat kan bisa terlibat seperti itu, ya, jauhi dulu. Cara mencegah seperti itu pun juga bisa efektif, juga bisa tergantung dari kondisi mereka. Kalau pergaulannya masih seperti itu, tidak mau meninggalkan, ya sulit juga dari itu. Kalau semisal mereka itu udah diingetin, udah dikasih hukuman, tapi masih terus meminum minuman keras gitu, kira-kira apa yang Bapak lakukan? Ya, kalau sudah seperti itu, dia sudah punya tanggung jawab sendiri. Mukallaf itu sudah punya tanggung jawab sendiri, apa yang dilakukan akan dia terima akibatnya sendiri, dan sudah tidak menjadi tanggung jawab kita nanti, baik di dunia maupun di akhiratnya itu. Kalau sudah diberitahu dia sudah mukallaf, itu sudah dewasa, punya tanggung jawab sendiri, dosa dilakukan dia, tanggung jawab dia, gitu. Ya, kalau orang tua anak yang belum mukallaf, dosa anak orang tua yang menanggung. Tapi kalau sudah dewasa, sudah tanggung jawab sendiri, dan secara mungkin nasihat bil lisan. Kalau cara yang dilakukan masyarakat bisa dengan lisan, dengan
tutur kata. Tapi kalau aparat yang bertindak itu nanti dengan aksi berantasan, mungkin ditarik barangnya, orangnya di proses hukum dan barangnya ini dimusnahkan.